Gelombang pelaporan kepolisian dari mantan karyawan pabrik usaha dagang, UD, Sentosasil, yang gerah karena ijazahnya masih ditahan pihak perusahaan, terus mengalir mendatangi gedung SPKT Mapolda Jatim. Dikutip dari tribunjatim.com, terbaru, ada 44 orang mantan karyawan dari perusahaan milik pengusaha Jan Huadiana itu, mulai membuat laporan ke Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim, pada Selasa, 22 April 2025. Salah satu mantan karyawan yang turut membuat laporan kepolisian di sana, adalah pemuda berinisial SAS, 20, warga Surabaya. Ia bekerja selama kurun waktu sekitar 5 bulan, yakni sejak 15 November 2024 hingga Senin 14 April 2025 lalu. Selain karena perusahaan tempat bekerjanya itu terlanjur berpolemik di Mesdos hingga merembet ke pihak berwenang sementara Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Pemkot Surabaya. Ijazah pendidikan terakhirnya disita tanpa kejelasan waktu. Kapan bakal dikembalikan? Juga membuat SAS membulatkan tekad untuk resign dari perusahaan dan memperkarakan permasalahan tersebut secara hukum di kepolisian. Yang saya dapat selama kerja di sana, cuma gaji Rp85 per hari. Ya gimana ya, saya niatnya bekerja di sana buat bayar hutang malah nambah hutang. 1 bulan gaji gak sampai 3 jutaan rupiah, gak sampai, ujarnya saat ditemui di depan halaman gedung SPKT Mapolda Jatim, Selasa, 22 April 2025. Sejak awal, korban SAS mengakui tidak ada klausul dalam klasifikasi pekerjaan yang diminta perusahaan tersebut dalam tampilan informasi lowongan pekerjaan melalui aplikasi Kita Lulus. Ternyata, klausul penyitaan dan penjaminan ijazah asli tersebut muncul saat dirinya menjalani proses interview dan wawancara seleksi lamaran pekerjaan di perusahaan tersebut. Alasannya juga tak terlalu jelas dipahami oleh korban SAS. Penjaminan ijazah asli tersebut, setahu dia, dipakai sebagai antisipasi adanya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh karyawan. Namun, belakang diketahui, penjaminan ijazah tersebut cuma akal-akalan dalam rangka mengekang pihak karyawan yang bekerja dengan beban pekerjaan tak masuk akal. Dan manakala si karyawan itu hendak keluar atau resign dari tempat perusahaan tersebut, maka pihak manajemen dapat memintai uang senilai sekitar 2 juta rupiah kepada si karyawan tersebut. Tapi kalau saya resign mendadak, saya harus nebus ijazah seharga 2 juta rupiah. Saya nggak ada kontrak. Pokoknya kalau saya tiba-tiba mau resign, katanya. Pemilik UD Sentosasil, Jan Huadiana, merespons penyegelan tempat usahanya oleh pemerintah setempat. Dikutip dari tribunnews.com, Diana menanggapi dengan santai atas penyegelan pabriknya tersebut di pergudangan Margomulyo Surimulya Permai Blok H14, Surabaya. Dilansir dari Surya.co ID, Diana dikabarkan enggan berkomentar banyak mengenai penyegelan pabriknya itu. Nggak ada, no comment, kata Diana saat diminta tanggapan soal penyegelan pabriknya, seperti dikutip Surya.co ID. Diana merasa tidak bersalah, meski gudang usahanya UD Sentosasil telah disegel oleh Heri Cahyadi Wali Kota Surabaya, Selasa, 22 April 2025. Jan Huadiana malah menyindir politisi saat dirinya disodorkan pertanyaan mengenai upayanya dalam mengurus izin agar usahanya dapat kembali berjalan. Diana malah menyebut dirinya bukan politisi yang mencari panggung. No comment, saya bukan politisi yang nyari panggung, tandasnya. Diketahui, pabrik Jan Huadiana disegel karena disebut tidak memiliki nomor induk berusaha, NIB, dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, dan Tanda Daftar Gudang, TDG, dari Kementerian Perdagangan. Jan Huadiana sebagai pemilik perusahaan ini hanya mengantongi Surat Keterangan Rencana Kota, SKRK, tahun 2012 dan izin mendirikan bangunan, IMB, tahun 2013. Tak hanya persoalan izin usaha kini, Jan Huadiana juga dilaporkan ke polisi oleh mantan karyawan dengan 3 dugaan sekaligus. Ketiga dugaan tersebut yakni terkait dengan dugaan penipuan, pengerusakan barang dan pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik, ITE.
Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.